Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi, sapaan Tuhan bagi kita hari ini, Kamis tanggal 16 Juni tahun 2022. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, adapun yang menjadi sapaan Tuhan bagi kita di hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Sampai sejauh itu firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu mengakui kesalahan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat kehidupan Saul dan Daud, akan ada kita temukan perbedaan yang mencolok antara pribadi mereka berdua. Salah satunya adalah Saul tidak pernah berjiwa besar untuk mengakui kesalahan. Tidak pernah merasa menyesal ketika melakukan sebuah pelanggaran, melainkan selalu berkilah dengan menyalahkan situasi dan menyalahkan orang lain. Ini berbeda sekali dengan sikap Daud. Hati Daud selalu terbuka untuk teguran dan koreksi, saudara-saudara. Ketika sadar telah melakukan kesalahan, Daud segera datang kepada Tuhan, mengakui dengan jujur kesalahan yang telah diperbuatnya, memohon pengampunan kepada Tuhan dan bertobat tanpa pernah menutup-nutupi kesalahannya, membenarkan diri sendiri ataupun menyalahkan orang lain. Inilah kehidupan Daud. Saudara yang terkasih, Mazmur 51 ini diakui sebagai pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan membeberkan dosa perzinahannya dengan Batsheba dan juga pembunuhan terselubung yang diperbuatnya terhadap Uria. Ketika ditegur keras oleh Nabi Nathan, saudara-saudara, Daud pun tidak mengelak sedikit pun, tetapi mengakuinya dengan jujur bahwa dia sudah berdosa kepada Tuhan. Hal inilah yang membuat Daud penuh penyesalan dan berdoa sebagaimana yang dikatakan dalam sapaan kita saat ini. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara yang terkasih, betapa banyak orang Kristen yang berlaku seperti Saul di dalam hidup ini, yaitu sulit sekali mengakui kesalahannya, tetapi mudah sekali melihat selumbar di mata orang lain. Mereka tidak mau dikoreksi dan malah membenarkan diri sendiri. Mereka menyembunyikan dosa dan kesalahannya, saudara-saudara, dengan rapat dan tetap hidup dalam kepura-puraan. Hal inilah yang membuat roh Tuhan meninggalkan Saul. Saudara yang terkasih, ingatlah, menyadari kesalahan itu biasa. Tetapi mengakui, meminta pengampunan dan berusaha untuk tidak mengulangi lagi adalah perkara yang luar biasa. Hal itu sangat dikehendaki oleh Tuhan. Untuk itu, biarlah melalui sapaan ini kita mau menjadi Daud-Daud kecil yang mau mengakui dosa dan kesalahannya serta minta pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana kebaikan-Mu selalu nyata di dalam hidup hamba-Mu ini. Kasih-Mulah yang membuat hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Kasih-Mulah yang membuat kebenaran firman-Mu bisa berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Tuhan, kebenaran firman-Mu mengingatkan kami
mengingatkan setiap orang untuk mau seperti Daud yang mau mengakui kesalahannya terhadap Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Mari kau meteraikan kebenaran firman ini Bapa di surga dalam hidup setiap para pendengar, sehingga setiap pendengar tidak menjadi pribadi-pribadi yang bertopengkan kebaikan, tetapi mereka menjadi pribadi yang tulus apa adanya, berserah kepada Tuhan. Olehnya lah mereka akan terberkati di dalam kehidupan berumah tangga, begitu juga pekerjaannya. Hamba percaya berkat-Mu akan nyata bagi setiap pendengar, karena hamba berdoa hanya dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.